Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halisa Putri, NIM F202001017, kelas A1 Farmasi, Universitas Mandala Waluya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang reaksi-reaksi alkil halida. Reaksi-reaksi alkil halida atau reaksi-reaksi organik banyak terjadi secara alami di alam. Walaupun demikian, terdapat juga reaksi organik yang dilakukan di laboratorium atau industri yang digunakan untuk menghasilkan senyawa organik yang baru. Senyawa hasil reaksi organik tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal, seperti obat-obatan, pakaian, aditif makanan, dan banyak hal lain. Terdapat banyak jenis reaksi organik. Apabila dikelompokkan berdasarkan perubahan struktur yang terjadi, reaksi organik dapat dikelompokkan menjadi reaksi substitusi, reaksi adisi, reaksi eliminasi, dan reaksi penataan ulang. Pada video kali ini, saya membahas dua reaksi, yaitu reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Langsung saja, yang pertama reaksi substitusi nukleofilik. Reaksi substitusi nukleofilik melibatkan suatu reagen nukleofil dengan suatu substrat yang memiliki bagian molekul bermuatan positif atau parsial positif. Bagian tersebut dihasilkan dari adanya perbedaan keelektronegatifan pada ikatan dengan suatu kelompok gugus fungsi lain yang lebih elektronegatif yang kemudian akan dilepaskan sebagai gugus pergi. Sebagai contoh, reaksi substitusi nukleofilik terjadi pada reaksi metil klorida dan natrium hidroksida untuk menghasilkan metil alkohol dan natrium klorida. Jadi, dalam reaksi ini, ion hidroksida dari natrium hidroksida berperan sebagai nukleofil. Sementara itu, karbon metil klorida yang mengikat atom klor bermuatan parsial positif yang diakibatkan atom klor yang sangat elektronegatifan sehingga awan elektron tertarik ke atom Cl. Ion hidroksida dengan PeB-nya kemudian menyerang karbon yang mengikat atom klor dan menggantikan atom klor pada metil klorida menghasilkan metil alkohol. Selanjutnya, mekanisme substitusi nukleofilik. Seperti yang telah dijelaskan, reaksi substitusi nukleofilik adalah reaksi ketika suatu nukleofil secara selektif menyerang suatu molekul bermuatan positif atau parsial positif. Saat hal tersebut terjadi, nukleofil akan menggantikan gugus pergi. Pada reaksi semacam itu, nukleofil biasanya bermuatan netral atau negatif, sedangkan substrat biasanya bermuatan netral atau positif. Pada reaksi substitusi nukleofilik, tahapan proses lepasnya gugus pergi dan proses pembentukan ikatan substrat dengan nukleofil menentukan mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, pada mekanisme substitusi nukleofilik ini berdasarkan kinetiknya, proses gugus pergi dapat terjadi terlebih dahulu, kemudian terjadi proses pembentukan ikatan substrat, dan dengan nukleofil ataupun proses lepasnya gugus pergi dapat terjadi bersamaan dengan proses pembentukan ikatan substrat dan dengan nukleofil. Hal ini menghasilkan dua bentuk mekanisme reaksi substitusi nukleofilik atau biasanya disingkat dengan SN, yaitu reaksi SN1 atau unimolekuler dan reaksi SN2 atau bimolekuler. Selanjutnya, SN1 atau reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Pada reaksi ini, reaksi dimulai dengan lepasnya gugus pergi menghasilkan karbokation atau C+. Setelah terbentuknya karbokation, barulah nukleofil pergi menyerang dan terjadi proses pembentukan ikatan antara nukleofil dan substrat. Pada reaksi dengan mekanisme ini, kecepatan reaksi tidak tergantung pada konsentrasi nukleofilnya. Kecepatan reaksi hanya bergantung pada konsentrasi substratnya. Contoh, pada reaksi antara terbutil klorida dan natrium hidroksida. Dalam campuran air dan aseton, tingkat pembentukan hasil reaksi berupa terbutil alkohol hanya tergantung pada konsentrasi terbutil klorida.
menambah konsentrasi terbutil klorida menjadi 2 kali lipatnya akan mempercepat laju reaksinya menjadi 2 kali lebih cepat. Akan tetapi, saat konsentrasi ion hidroksida yang dilipat gandakan, tidak dihasilkan efek yang cukup untuk menggandakan laju reaksi yang terjadi. Fenomena ini menggambarkan bahwa ion hidroksida tidak berpartisipasi dalam keadaan transisi yang mengontrol laju reaksi, tetapi hanya molekul terbutil klorida atau substrat yang terlibat dalam keadaan transisi tersebut. Oleh sebab itu, reaksi ini disebut sebagai reaksi substitusi unimolekular. Seperti pada gambar, pada reaksi SN1, reaksi terjadi secara bertahap dengan pembentukan intermediate berupa karbokation atau C+. Seperti pada contoh, atom klor lepas dari molekul terbutil klorida yang dibantu dengan adanya pelarut polar, sehingga terbentuk ion klorin dan sebuah intermediate bermuatan positif yang disebut sebagai karbokation. Proses pembentukan karbokation ini sangat lambat sehingga menjadi penentu dalam laju reaksi SN1 atau substitusi nukleofilik ini. Molekul air yang melibatkan PEB bertindak sebagai nukleofil yang kemudian menyerang karbokation dan menghasilkan produk SN1 berupa terbutil alkohol. Mekanisme reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler ini dapat dilihat pada gambar tersebut. Kemudian SN1 atau substitusi nukleofilik 2 atau bimokuler ini adalah proses lepasnya gugus pergi terjadi bersamaan dengan proses terbentuknya ikatan antara nukleofil dengan substrat. Reaksi diawali dengan serangan nukleofil pada substrat yang masih mengikat gugus perginya. Contohnya reaksi klorometana dengan ion hidroksida. Pada reaksi klorometana dengan ion hidroksida, laju reaksi dipengaruhi baik oleh konsentrasi klorometana maupun konsentrasi ion hidroksida. Ketika konsentrasi klorometana diperbanyak 2 kali lipat, laju reaksinya pun 2 kali lebih cepat. Begitupun pula pada penambahan 2 kali lipat konsentrasi ion hidroksida, lajunya menjadi 2 kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya terlibat dalam tahap penentuan laju reaksi, yaitu pada pembentukan keadaan transisi, sehingga disebut sebagai reaksi substitusi nukleofilik bimokular atau SN2. Seperti pada gambar, pada reaksi SN2, pemutusan dan pembentukan ikatan baru terjadi secara bersamaan. Ion hidroksida sebagai nukleofil menyerang karbon yang bermuatan parsial positif atau substrat, yaitu karbon yang mengikat atom klor pada molekul klorometana. Serangan nukleofil terjadi dari sisi yang berlawanan dengan gugus pergi atau atom klor. Saat reaksi berlangsung, ikatan antara nukleofil dan atom karbon semakin kuat, sedangkan ikatan antara atom karbon dan klor atau gugus pergi semakin melemah. Dalam keadaan transisi, ikatan antara oksigen dan karbon sebagian terbentuk, sedangkan ikatan antara karbon dan klorin sebagian putus. Segera setelah ikatan antara oksigen dan karbon terbentuk, ikatan karbon dengan klor putus dan atom klor lepas sebagai ion klorida. Reaksi ini berlangsung dalam satu tahapan reaksi, yaitu pembentukan zat antara intermediate dengan keadaan transisi seperti pada gambar. Nah, yang kedua yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi adalah reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari suatu molekul substrat membentuk ikatan rangkap. Pada sebagian besar reaksi eliminasi organik, setidaknya satu hidrogen hilang membentuk ikatan rangkap. Reaksi eliminasi dapat dianggap sebagai kebalikan dari reaksi adisi. Reaksi eliminasi adalah reaksi yang sangat penting dalam substansi alkena. Beberapa reaksi eliminasi yang digunakan dalam substansi alkena yaitu dehidrahalogenasi alkil halida dan dehidrasi alkohol. Secara umum, reaksi eliminasi dapat digambar sebagai berikut. Kemudian mekanisme eliminasi. Reaksi eliminasi adalah jenis reaksi organik ketika dua substituen dilepaskan dari molekul, baik melalui mekanisme satu maupun dua tahapan reaksi.
Pada reaksi ini terjadi proses pelepasan proton ataupun pelepasan gugus Bergi. Berdasarkan waktu relatif terjadinya reaksi eliminasi dapat terjadi melalui mekanisme satu tahapan reaksi ketika proses pelepasan proton atau pelepasan gugus Bergi terjadi secara bersamaan yang dikenal sebagai reaksi E2 atau bimokuler. Mekanisme yang dua tahapan reaksi ketika proses pelepasan proton atau pelepasan gugus Bergi terjadi secara berurutan yang dikenal sebagai reaksi E1 atau unimolekuler. Nah, E1 atau unimolekuler pada reaksi ini diawali dengan lepasnya gugus Bergi atau dibantu dengan proses solvasi oleh pelarut sehingga terbentuk karbokation, kemudian basa menyerang proton beta, yaitu proton yang terikat pada karbon tetangga terdekat dari karbon yang mengikat gugus Bergi. Contoh reaksi ini adalah dehidrasi alkohol. Nah, seperti pada gambar, gugus hidroksil bukanlah gugus Bergi yang baik. Karena itu, agar dapat terlepas dari substrat, biasanya digunakan katalis asam untuk memprotonasi gugus hidroksil. Tahapan ini berlangsung secara cepat yang menghasilkan alkohol terprotonasi. Gugus H2O+, kemudian lepas sehingga terbentuk karbokation. Proses ini berlangsung secara lambat sehingga menjadi penentu laju reaksi. Basa kemudian menyerang proton tetangga karbokation atau H-beta. Dalam hal ini, molekul basa dapat berupa molekul alkohol yang lain, air ataupun basa konjugat dari asam yang digunakan pada awal reaksi. Proses transfer proton ini berlangsung dengan cepat menghasilkan alkena. Kemudian E2 atau bimokuler. Proses ini berlangsung dengan cepat. Protonasi gugus hidroksil menjadikannya sebagai gugus Bergi yang baik. Sementara itu, molekul basa dalam campuran reaksi akan menyerang hidrogen beta bersamaan dengan lepasnya gugus hidroksil terprotonasi atau air membentuk ikatan V, karbon-karbon atau alkena. Proses ini terjadi secara bersamaan seperti halnya yang terjadi pada SN2. Seperti pada gambar, dehidrasi alkohol primer tampaknya lebih stabil berdasarkan molekul mekanisme E2 karena jika berlangsung melalui mekanisme E1 akan terbentuknya karbokation primer yang relatif tidak stabil. Reaksi dehidrasi dari alkohol primer dengan mekanisme E2 diawali dengan protonasi alkohol seperti dalam mekanisme E1. Proses ini berlangsung dengan cepat. Nah, itulah penjelasan saya tentang reaksi substitusi nukleofilik dan reaksi eliminasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.